Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gua, Pale. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah bangunan megah yang ada di Catalina Island. Ya seperti yang banyak kalian tahu, Catalina Island ini terkenal dengan pantainya yang mantap. Pokoknya jadi destinasi liburan yang mantap banget lah. Tapi di balik itu, Catalina Island memiliki satu buah gedung yang sangat angker. Gedung apakah itu? Ini dia, The Catalina Casino. Catalina Casino dibangun di sebuah lokasi yang dulu terkenal dengan nama Sugar Loaf Point. Pada tahun 1919, sebuah gedung mewah dibangun oleh pengusaha sukses yang bernama William Wrigley Jr. Dan dulu bangunan ini dinamakan dengan Sugar Loaf Casino. Namun pada tahun 1928, Wrigley melihat ini perkembangan penduduk desa sekitar lah ya, meningkat dengan sangat cepat. Jadinya Wrigley mikir kayaknya kita butuh gedung yang lebih gede lagi. Akhirnya ya, tadi yang gue bilang pada tahun 1928 Wrigley memutuskan untuk meruntuhkan Sugarloaf Casino. Dan di tahun 1929-nya Wrigley meresmikan gedung baru yang bernama Catalina Casino. Catalina Casino ini dibangun dan didesain semegah-megahnya. Pada masanya, gedung ini tuh punya teknologi atau dia menggunakan teknologi yang paling canggih. Sampai-sampai gedung ini tuh dapat banyak banget nominasi, mulai dari ruangan akustiknya, terus ballroomnya, terus desain fasadnya, dan lain-lain. Pokoknya gedung ini tuh memang semewah itu. Dan kalau misalnya kita lihat foto-fotonya dan kalau kita lihat gedungnya sekarang, memang masih kelihatan banget mewahnya gitu. Gedung ini memiliki satu ballroom yang besar banget dan bisa menampung mungkin lebih dari 4.000 orang kayaknya. Karena ini gede-gede banget. Dan di bawahnya itu ada full room theater. Dan teater ini yang tadi gue bilang dinobatkan sebagai teater tercanggih pada masanya. Dan ini tuh gede banget, gak bohong, pokoknya gede banget lah. Namun di balik namanya kasino, tempat ini bukan kasino pada umumnya, yang dimana seperti yang kita tahu di Las Vegas kan banyak banget tuh kasino. Biasanya kasino kan dipakai sama orang-orang tuh buat gambling atau berjudi gitu. Tapi kasino ini tuh bukan buat berjudi atau gambling, melainkan kasino ini tuh dibuat untuk sebagai tempat perkumpulan. Jadi kayak mungkin kalau bahasa kita mah gedung serbaguna gitu ya. Dan untuk Catalina Island mereka punya si Catalina Casino ini sebagai gedung serbaguna mereka, dan gak nanggung-nanggung juga dan memang megah banget. Sejak diresmikannya yang tadi gue bilang di tahun 1929, sayangnya Catalina Casino harus berhenti beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan biaya operasionalnya yang ya kalian tebak sendiri lah, pasti mahal banget. Dan ini ya udah rada berkurang juga gitu orang-orang yang mau sewa gedung serbaguna ini. Ya alhasil ya mau nggak mau pihak manajemen dari Catalina Casino harus menutup gedung tersebut. Sejak Catalina Casino berhenti beroperasi, orang-orang atau pengunjung masih diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Bahkan ada warga asli Catalina Island yang secara sukarela menjadi seorang tour guide. Orang ini bernama Chuck Liddell. Di balik Chuck yang selalu mengantarkan grup turnya keliling Catalina Casino, Chuck diingatkan oleh pihak manajemennya Catalina Casino untuk tidak dibolehkan nge-mention kalau tempat ini itu berhantu. Dan Chuck pun setuju-setuju aja karena Chuck percaya kalau pengunjung yang dia bawa ini mereka akan lihat dan mereka akan ngerasain sendiri kalau tempat ini memang berhantu. Jadi kasarnya kayak tanpa perlu si Chuck ngasih tahu kalau tempat ini berhantu, para pengunjung ini juga bakal ngerasain dengan sendirinya. Pokoknya ini tempat seaktif itu sampai tour guide-nya pun kayak ya udah diam aja lah, lu ngerasain aja sendiri gitu, lu masuk lu rasain gitu. Saking aktifnya tempat ini bahkan sampai pihak manajemennya pun yang nggak mau nge-mention kalau tempat ini tuh berhantu.
biar ya kalau misalnya dia nge-mention ya tempatnya sepi gitu ya, yang datangnya cuman karena orang-orang penasaran aja, yang which is pun ya secara market ya kecil gitu, siapa yang mau datang ke tempat angker gitu loh. Di balik semua ini, Chuck mempercayai kalau semua aktivitas paranormal yang terjadi di dalam Catalina Casino ini dikarenakan ulah dari seseorang yang bernama Ralph Glidden. Sebelum lebih lanjut, gue jelasin dulu tentang si Ralph Glidden ini siapa ya. Ralph Arthur Glidden adalah seorang arkeolog otodidak kelahiran Massachusetts tahun 1881. Dia bersama orang tuanya Seth dan Martha Glidden pindah ke Pulau Santa Catalina pada usianya yang ke-15. Glidden merasa punya ketertarikan akan artefak-artefak dari suku Indian zaman dulu. Dan sampai-sampai dia mematenkan karirnya sebagai arkeolog setelah dia dipekerjakan oleh Hay Foundation untuk menggali artefak-artefak yang akan dipajangkan di American Indian Museum di New York. Dan disinilah penyebab kenapa Catalina Casino menjadi sangat angker. Ya, seperti yang tadi Chuck bilang, semua ini ulah dari si Glidden ini nih. Karena dulu sebelum adanya Catalina Casino, bahkan sebelum adanya Sugarloaf Casino, tempat ini tuh menjadi tempat perkemahannya suku Tongva atau salah satu suku Indian pada zaman dulu yang menempati Pulau Santa Catalina. Glidden dengan serakahnya, ia menggali banyak banget artefak-artefak peninggalan dari suku Tongva tersebut. Dan yang bikin parahnya lagi adalah Glidden setelah menggali artefak-artefak dari suku Tongva ini, dia keep dan dia bikin sebuah museum. Tapi bentar dulu, museum ini bukan kayak museum pada umumnya. Yang bikin kontroversial banget, museum ini tuh Glidden bangun dari tulang belulang suku Tongva. Hasil galian dia selama ini. Dan Glidden tuh percaya kalau museum ini tuh bakal sukses. Ya memang bakal sukses, tapi ini kontranya wah parah men. Parah banget. Kalau dari foto yang udah gue temuin, kalian lihat sendiri deh. Ini full banget tulang belulang, dan tulang belulangnya ini tuh dari hasil galian dia, dan ini tuh tulang belulangnya yang tadi gue bilang suku Tongva ini. Dan gak sampai di situ aja, Glidden pun menggunakan tulang belulang ini tuh untuk dekorasi-dekorasi lainnya seperti bingkai jendela, terus rak-rak yang dia pakai buat nyimpen-nyimpen tulang-tulangnya lagi. Terus sampai nih, plafon nih ya, langit-langit dari si museum tersebut tuh dari tulang. Dari tulang. Jadi kalau lu masuk ke museum itu tuh lu lihat jendela tulang. Terus lu lihat rak tulang. Terus lu lihat ke atas tulang. Ya kayak semuanya tulang aja semua gitu. Dan tulangnya ini tuh dari yang tadi gue bilang, dari orang-orang suku Tongva itu. Dan yang bikin parahnya tuh ya Glidden ini serakah banget. Dia ngegali terus-menerus nih, dan dia tuh ngeklaim kalau dia tuh udah berhasil ngegali lebih dari 106 tempat perkemahan suku Tongva. Dan dia berhasil ngegali lebih dari 316 tempat pemakaman. Ini gue tekanin lagi nih. Tempat pemakaman ini bukan satu orang ya. Jadi kayak kalau di kita tuh sekarang TPU gitu, tempat pemakaman umum. Jadi kan banyak orangnya nih. Nah, kalian bayangin, misalnya nih, satu tempat itu isinya misalnya 10 orang gitu, dan dia nemuin 316 tempat. Dan dia gali semua dan dia bawa semua. Ya, cuy, gua kalau jadi suku Tongva juga gue pasti marah besar gitu. Ini udah dia curi, terus dia keep, dia salah gunakan juga, bahkan sampai dia jual tulang belulang tersebut ke orang-orang yang pengen koleksi. Kurang parah apa Glidden? Glidden, cuy, lu udah meninggal nih ya. Gue entah lah gimana gitu ya. Buat lu di sana gitu. Kayaknya ya lu
berinteraksi aja tuh sama suku-suku Tongva yang marah sama lu. Dan yang bikin suku Tongva lebih marah lagi, Glidden itu nggak pernah minta izin sama sekali ke turunannya dari suku Tongva yang dia gali. Ya dia asal nemu dan dia bawa gitu. Kurang ajar gitu. Kayak ya gue juga kesel gitu jadinya. Kayak kalau misalnya nih makam nyokap gue tiba-tiba dicuri gitu tulang belulangnya, gue pasti marah gitu. Dan ini yang dilakuin sama Glidden. Ya sekarang kita balik lagi nih, kenapa Catalina Casino bisa sangat angker? Karena dari ulahnya Glidden yang dia curi tulang belulang dari lokasi tersebut. Dan ya beginilah hasilnya. Dan semua ini karena ulah satu orang loh. Cuman ulah dari satu orang doang, Catalina Casino menjadi sangat-sangat angker. Dan itulah penyebabnya kenapa Catalina Casino sangat angker. Karena dia berdiri di atas ribuan pemakaman suku Tongva. Yang dimana Ralph Glidden curi semuanya. Dan selain itu juga, dipercaya juga kalau daerah ini tuh dulunya sebagai portal. Atau kalau yang Chuck bilang ini dinamakan Green Door. Green Doors ini dipercayai adalah sebuah teleportasi antar tempat. Dan teleportasi ini tuh dikuasai oleh pengemuka agama pada zaman dulu dan dijaga oleh raksasa. Dan yang bikin uniknya lagi adalah Glidden menemukan tulang belulang dari raksasa yang menjaga Green Door tersebut loh. Menurut Chuck, di Catalina Casino memiliki tempat-tempat terangker. Namun yang jadi list topnya dari Chuck ada dua. Yang pertama adalah kamar mandi wanita dan yang kedua adalah ladies lounge-nya. Kedua tempat ini menjadi tempat terangker yang ada di Catalina Casino karena banyak sekali laporan-laporan dari para pengunjung yang sering mendengarkan suara-suara aneh hingga mereka sering melihat sebuah penampakan yang keluar dari cermin. Dan sekarang kita lanjut ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi di Catalina Casino. Di Catalina Casino ini terdapat banyak sekali cermin. Dan dipercayai juga cermin-cermin ini tuh menjadi salah satu portal untuk para hantu masuk ke dunia kita. Banyak bukti-bukti yang sudah dilaporkan ke pihak-pihak yang menangani hal-hal seperti ini. Dan beberapa dari kejadian-kejadian ini yang berhasil gue dapetin. Yang pertama ada di Ladies Lounge. Jadi di Ladies Lounge ini dia tuh banyak cerminnya. Dia banyak meja gitu tuh. Kayak mungkin kurang lebih dia kayak meja rias kayaknya ya. Jadi ceritanya suatu hari ada seorang wanita yang dia tuh lagi make up gitu di dalam Ladies Lounge. Dia duduk di depan meja riasnya dan dia tiba-tiba melihat sebuah orb yang katanya tuh gedenya kurang lebih semuka, segede kepala. Dan orb ini berada di depan cermin. Dan juga orbs ini tuh muncul sebuah muka yang meneriaki si wanita tersebut. Dan meneriakinya itu mengusir gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba ada orbs, terus muncul muka gitu. Wut, dan dia langsung teriak gitu, "Get out!" This is where the orb comes right above them, about this size, with a woman's face yelling at him, "Get out, get out." Selain munculnya orb dan wajah tersebut, di Ladies Lounge ini pun sering terdapat sebuah penampakan yang terlihat seperti keluar dari cermin-cermin yang ada di sana. Sebuah tim investigasi paranormal berhasil menangkap kejadian tersebut. Mereka melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan alat khusus yang dinamakan SLS Cam yang bisa menangkap arwah-arwah yang berjalan. Di videonya ini kelihatan jelas banget kalau ini ada yang keluar dan ada yang jalan dari cermin ya. Dan di ruangan yang sama juga, tim investigasi tersebut pun mendapatkan
sebuah fenomena lagi yang dimana mereka melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan alat yang sama, namun hanya dengan pengaturan yang berbeda. Di eksperimen yang ini, mereka menggunakan fitur yang dinamakan body mapping. Jadi singkatnya, kalau kalian menggunakan si kamera ini, kalian misalnya mau nangkep arwah atau kalian mau nge-shoot hantu nih gitu. Jadi nanti dia tuh otomatis nge-mapping figurnya gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau ada bentuknya manusia, nanti di layar kameranya itu dia bakal terlihat kayak ada ya, bentuk manusia gitu, tapi ya bentuk manusia cuman kayak kayak apa ya, kayak garis gitu aja. Dan kalau misalnya figur itu gerak, ya di layar pun gerak. Dan alat inilah yang menangkap dua figur yang keluar dari cermin. It's climbing out of the mirror. Reflection. It's out! And another one appeared! Over to me. Look! Oh my my god. God. It came out of the mirror. It's now on our side. Yang selanjutnya ada di kamar mandi wanita. Ada seorang pengunjung wanita yang dia cerita dia pernah mengalami sebuah fenomena yang sangat mengejutkan. Dia mengklaim kalau dia ketika berada di kamar mandi tersebut, dia mendengar suara seorang wanita yang menyuruh dia untuk keluar. One time I went in here, it was at the end of a play rehearsal. I went in and I was probably about right there at the doorway and I heard a voice, a woman's voice. We've heard women's voices multiple times down here. I immediately turned around and I left and I said, nope, someone else can do it. Yang selanjutnya ada penampakan di ruangan teaternya. Seorang investigator sedang menginvestigasi di Catalina Casino, tepatnya di ruangan teater tersebut. Dia menggunakan thermal cam atau kamera penanda panas tubuh, dan dia ngeset si kamera tersebut itu ngarah ke arah teater. Ketika dia tinggalin kameranya menangkap sebuah heat signature atau tanda panas yang berada di dekat teater tersebut. Tapi ketika dia sinkronisasi dengan apa yang dia tangkap pakai kamera biasa, di kamera biasa itu nggak kelihatan ada apapun. Dan yang terakhir, tertangkap sebuah rekaman suara di ruang ganti wanita. Seorang investigator pernah menangkap sebuah rekaman suara yang dia percayai kalau ini tuh arwah-arwah yang masih terperangkap di ruangan ganti wanita tersebut. Dan suaranya itu kedengeran kayak suara wanita banyakan gitu yang dia lagi ngobrol gitu. Ya mungkin segitu aja untuk Catalina Casino, soal sejarahnya dan juga soal fenomena anehnya. Dan sekarang masuk ke cocoklogi gue. Menurut cocoklogi gue, kenapa tempat ini bisa angker banget nih ya? Yang pertama, gue mikirnya ini kan bentuk bangunannya ini bulat ya, lingkaran gitu tuh. Dan gue mikirnya kan kalau biasanya orang-orang nih mau ritual atau gimana, atau dia mau manggil arwah atau gimana gitu, mereka selalu bikin lingkaran kan, dan itu menjadi portal buat hantu-hantu atau arwah-arwah yang masuk ke dunia kita atau nyamperin si ritual tersebut. Dan jadinya tuh kepikirannya, ini bangunannya dia bentuknya bundar nih, dia bentuknya lingkaran nih kan. Apakah itu yang menjadi ibaratnya portal buat hantu-hantu ini datang terus-menerus karena bentuknya juga bundar gitu, bentuknya lingkaran gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.